Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alfitria. Saya dari kelas 3C Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang oksigen. Yang mana video ini saya rancang dan saya buat adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kimia Anorganik 1 dengan dosen pengampu Bapak Pangelawan Soleman Ritonga, SPD, MSc. Di alam semesta ini, banyak sekali terdapat kelimpahan dari unsur-unsur. Unsur-unsur yang banyak melimpah di kulit bumi adalah hidrogen, helium, dan sebagainya. Unsur helium terdapat di matahari. Sedangkan unsur yang paling banyak melimpah di bumi kita ini adalah oksigen, kemudian silikon, kemudian aluminium, dan besi. Baiklah, adapun pembahasan yang akan saya bahas pada materi oksigen ini, yang pertama adalah oksigen dan ozon, kemudian sifat-sifat oksigen dan ozon, lalu fungsi oksigen dan ozon bagi kehidupan, kemudian cara pembuatan oksigen dan ozon, kemudian penyebab kerusakan lapisan ozon, kemudian ada oksida logam, non-logam, dan metaloid, serta hidrogen peroksida. Oksigen. Oksigen merupakan unsur yang paling banyak terdapat di muka bumi. Oksigen merupakan elemen yang paling penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup pasti memerlukan oksigen untuk proses pernapasan atau respirasi. Oksigen adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang mempunyai simbol O dan memiliki nomor atom 8. Oksigen mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya atau utamanya dibuat menjadi oksida. Oksigen adalah unsur yang sangat melimpah ketiga di lingkungan kehidupan semesta berdasarkan massa dan merupakan unsur yang sangat melimpah di kerak bumi. Gas oksigen diatomik mengisi 20,9% volume atmosfer bumi. Oksigen terdapat di alam dalam keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa. Dalam keadaan bebas di alam, oksigen mempunyai dua alotropi, yaitu gas oksigen atau O2 dan gas ozon atau O3. Teknik distilasi udara akan diperoleh oksigen dengan kemurnian 99,5%, sedangkan dengan proses adsorpsi akan diperoleh oksigen dengan kemurnian 90-93%. Dalam skala laboratorium, oksigen dapat diperoleh dengan cara, yakni sebagai contoh pemanasan peroksida. Reaksinya 2BaO2 menghasilkan 2BaO ditambah O2. Ozon. Ozon terdiri dari 3 molekul oksigen dan amat sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Secara alamiah, ozon dihasilkan melalui percampuran cahaya ultraviolet dengan atmosfer bumi dan membentuk suatu lapisan ozon pada ketinggian 50 km. Lapisan ozon adalah pelindung permukaan bumi dari sinar matahari, menyerap sinar UV yang merusak sel hidup. Senyawa yang berperan dalam merusak lapisan ozon adalah freon. Lapisan ozon yang menipis disebut juga dengan lubang ozon. Hal yang harus kita perhatikan untuk melindungi permukaan bumi dari pemanasan sinar UV adalah dengan cara mengurangi atau menghentikan produk atau alat elektronik yang mengandung freon. Contoh alat elektronik yang mengandung CFC yaitu seperti kulkas, pewangi ruangan, dan AC itu harus dikurangi pemakaiannya.
Pembahasan kedua yakni sifat-sifat oksigen dan ozon. Oksigen sifatnya adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, memiliki titik didih 183 derajat Celcius, memiliki titik beku minus 218 derajat Celcius. Sifat selanjutnya yaitu oksigen dapat disimpan di dalam tabung yang terbuat dari baja. Kemudian, oksigen bersifat nonpolar tetapi dapat larut dalam air. Dan sifat selanjutnya yaitu secara fisik, oksigen sangat penting bagi kehidupan organisme yang hidup dalam air. Sifat-sifat ozon. Ozon ini tuh dipercayai sebagai bahan beracun dan bahan cemar biasa. Ozon juga mempunyai bau yang tajam sehingga bisa menusuk hidung. Ozon juga terbentuk pada kadar rendah dalam udara akibat arus listrik seperti kilat dan oleh tenaga tinggi seperti radiasi elektromagnetik. Selanjutnya, UV dikaitkan dengan pembentukan kanker kulit dan kerusakan genetik. Peningkatan tingkat UV juga mempunyai dampak kurang baik terhadap sistem imunisasi hewan. Pembahasan selanjutnya yaitu peranan dan kegunaan oksigen dan ozon bagi kehidupan dan industri. Ada fungsi oksigen. Nah, oksigen diperlukan dalam sistem pernapasan. Selanjutnya membantu fungsi sel-sel tubuh manusia. Lalu, oksigen bisa mencegah pertumbuhan sel anaerob, membantu sistem peredaran darah, lalu bisa mempercantik kulit dan mencegah penuaan dini. Oksigen juga bisa mengoptimalkan daya ingat dan mencegah kanker, asma, dan lain-lain. Bisa juga untuk mengatasi stres dan menjaga kekebalan tubuh, membantu degenerasi sel secara biologi, support energi tubuh, dan sebagai terapi penyakit. Oksigen juga bisa untuk pembakaran atau oksidator. Campuran oksigen cair dan hidrogen cair digunakan untuk bahan bakar roket. Untuk bahan baku berbagai senyawa kimia. Fungsi ozon. Nah, fungsi ozon yang pertama juga bisa sebagai pencegah kanker kulit. Lapisan ozon berfungsi untuk menyerap radiasi berbahaya sinar UVA dan UVB. Jika terkena radiasi dari sinar UVA dan UVB, bukanlah hal yang mustahil jika Anda akan terkena kanker kulit. Diketahui bahwa sinar UVB memiliki panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer. Meski demikian, dengan bantuan lapisan ozon, jumlah UVB yang sampai ke bumi jauh lebih sedikit. 2. Mencegah katarak. Selain berbahaya bagi kulit, ternyata sinar UV juga dapat mempengaruhi kesehatan mata. Akibat yang paling ditakutkan adalah terjadinya katarak. Akan sangat mengganggu jika pemandangan kita terhalang, seperti sebuah kaca yang terkena cat putih. Tentu saja pemandangan di dalam kaca tersebut tidak akan terlihat. Nah, fungsi ozon yang ketiga bisa juga sebagai mengobati kulit terbakar. Di Jerman, para pasien yang mengalami kulit terbakar dapat dibantu dengan gas ozon ini. Nah, tentu saja penggunaannya tetap diawasi oleh pemerintah setempat. Karena jika terhirup, gas ozon justru berbahaya bagi paru-paru. Dengan dosis dan dibantu dengan obat-obatan lain, para penderita kulit terbakar dapat dipulihkan kembali. Penggunaan gas ozon sebagai perawatan penderita kulit terbakar sudah sangat meluas di Jerman. Fungsi ozon yang keempat yaitu mencegah kerusakan tumbuhan. Sinar UVB
ternyata juga memiliki dampak negatif bagi tumbuhan, organisme bersel satu, dan ekosistem perairan. Dan lagi-lagi berkat lapisan ozon, 90% masalah yang ditimbulkan dari sinar UVB dapat dicegah atau diatasi. Fungsi ozon selanjutnya adalah dapat membersihkan air yang tercemar. Nah, selain berfungsi di bidang kesehatan, ternyata gas ozon kini juga memiliki banyak fungsi yang dimanfaatkan untuk kegiatan industri. Gas ozon sering digunakan untuk membersihkan air yang tercemar. Lebih jelasnya adalah untuk membantu proses flokulasi, yang dapat membantu untuk menyaring dan menghilangkan besi dan arsenik dari air, sehingga air tidak lagi tercemar dengan kandungan berbahaya seperti logam, racun, dan sebagainya. Kemudian fungsi dari ozon yakni sebagai pembuatan antiseptik. Kemudian fungsi yang terakhir dan masih banyak juga yang lainnya, yakni untuk mewarnai plastik. Nah, selain itu, ozon juga dapat digunakan untuk memberikan warna plastik. Gas ozon umumnya digunakan dalam proses pewarnaan bahan plastik. Dengan gas ozon, warna bahan plastik lebih merata dan menghemat biaya produksi. Pembahasan selanjutnya adalah cara pembuatan oksigen dan ozon. Yang pertama, cara pembuatan oksigen. Nah, cara pembuatan oksigen ini terbagi menjadi dua, yakni pembuatan oksigen dalam bidang industri dan pembuatan oksigen di laboratorium. Nah, pembuatan oksigen dalam bidang industri ini didapatkan oksigen diperoleh dengan destilasi bertingkat udara cair karena titik didih oksigen lebih tinggi daripada titik didih nitrogen dengan perbedaan yang cukup besar sehingga dapat dipisahkan. Nah, kemudian pembuatan oksigen di laboratorium. Oksigen itu diperoleh dengan beberapa cara, antara lain seperti pemanasan kalium klorat. Nah, ini reaksinya 2KClO3 menghasilkan 2KCl ditambah 3O2. Kemudian ada elektrolisis air, yang mana reaksinya 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2. Selanjutnya, cara pembuatan ozon. Nah, ozon merupakan alotropi oksigen. Ozon terbentuk dari gas oksigen yang melewati bunga api listrik atau terkena di udara. Radiasi UV dari matahari akan mengubah molekul O2 menjadi atom oksigen. Bisa dilihat reaksi yang telah tergambar, yaitu molekul O2 menjadi atom oksigen. Nah, kemudian atom oksigen yang tadi bereaksi dengan molekul oksigen kemudian membentuk ozon. Nah, reaksinya O ditambah O2 menghasilkan O3 atau trioksigen atau ozon. Nah, ozon digunakan sebagai desinfektan pada air lalu sebagai pengganti klor. Pembahasan selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kerusakan lapisan ozon. Nah, zat kimia yang merusak lapisan ozon. Beberapa zat yang merusak lapisan ozon di stratosfer sehingga proses perusakan ozon berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses pembentukannya kembali. Zat perusak lapisan ozon adalah CFC atau klorofluorokarbon. Nah, contoh dari alat elektronik yang mengandung CFC yaitu diantaranya seperti kulkas, pengharum ruangan, AC, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada halon. Nah, halon ini merupakan susunan kimia halon
terdiri atas unsur-unsur klor, fluor, dan karbon, ditambah lagi dengan unsur brom. Selanjutnya ada dinitrogen oksida. Nah, ini terjadi dalam proses perombakan oleh mikroorganisme tanah. Nah, adapun usaha-usaha untuk menanggulangi rusaknya lapisan ozon dilaksanakan dengan melibatkan berbagai tingkatan yang terkait. Nah, yaitu seperti bisa juga melalui diri sendiri atau individu. Nah, kita yang memulai terlebih dahulu untuk mengurangi pemakaian dari zat kimia yang bisa merusak lapisan ozon seperti CFC, halon, dan dinitrogen oksida, dan bisa juga melalui pihak industri. Lalu tahap selanjutnya bisa melalui atau bisa juga melibatkan pihak pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu oksida logam, non-logam, dan metaloid. Nah, oksida logam. Apa sih oksida logam itu? Oksida logam adalah padatan kristal yang mengandung kation logam dan anion oksida. Oksida logam biasanya bereaksi dengan air membentuk basa atau bereaksi dengan asam bisa membentuk garam. Kemudian oksida non-logam. Nah, oksida non-logam ini adalah senyawa oksida yang dibentuk oleh unsur bukan logam. Kebanyakan oksida non-logam memberikan asam setelah bereaksi dengan air. Oleh karena itu, oksida logam adalah senyawa asam. Kemudian ada unsur metaloid. Nah, unsur metaloid atau semilogam ini merupakan unsur yang sifatnya cenderung mirip logam, namun dalam hal lain memperlihatkan sifat non-logamnya. Misalnya, beberapa oksida dan basa dari unsur ini di dalam larutan basa kuat memperlihatkan sebagai oksida asam atau asam. Pembahasan selanjutnya adalah hidrogen peroksida. Nah, apa sih hidrogen peroksida itu? Hidrogen peroksida adalah kombinasi antara hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O2. Dalam konsentrasi tinggi dapat menjadi tidak stabil dan bahkan beracun. Dalam konsentrasi yang lebih rendah seperti jenis yang banyak ditemukan di rumah, banyak digunakan sebagai desinfektan dan antiseptik. Pembuatan hidrogen peroksida. Lebih dari 99% hidrogen peroksida diproduksi oleh proses autoksidasi. Nah, tahapan-tahapan pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui proses hidrogenasi dari antroquinon. Yang kedua, melalui oksidasi antroquinol. Yang ketiga, melalui ekstraksi larutan hidrogen peroksida. Dan yang terakhir, melalui proses pemurnian dan pengkonsentrasian hidrogen peroksida. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi oksigen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.